Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang sangat aku cintai dan aku banggakan, ketemu lagi dengan Pak Cucu untuk menemani kalian dalam melaksanakan kegiatan belajar pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita awali bersama-sama dengan berdoa. Pak Guru pimpin bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita masuki pada tema yang ke-6 dengan judul energi dan perubahannya. Kita nanti akan mempelajari dua subtema sekaligus, yaitu subtema 1 dan subtema 2 yang berjudul sumber energi dan perubahan energi. Ya, baik, langsung kita mulai anak-anak, bahwa kita sering mengenal tentang kata energi. Energi itu apa ya? Energi itu bisa kita katakan sebagai tenaga. Nah, tentu saja tenaga itu ada asalnya. Asalnya adalah berasal dari sumber. Maka ada yang namanya sumber energi. Artinya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan tenaga. Ya, sambil kalian melihat tayangan gambar pada video ini sambil Pak Guru jelaskan. Oke, langsung kita mulai untuk sumber energi yang pertama, yaitu matahari. Nah, matahari itu menghasilkan dua energi sekaligus, yaitu energi cahaya dan juga energi panas. Matahari sering dikatakan sebagai sumber energi terbesar di dunia. Kenapa? Karena sinarnya mampu menerangi seluruh alam raya ini, dan juga panasnya mampu memanaskan seluruh bumi dan seisinya ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah angin. Nah, kita sudah tahu angin ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, di dalam udara itu ada zat yang namanya oksigen yang bisa digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, selain itu ternyata angin itu mempunyai energi yang sangat potensial yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa sering melihat namanya kincir angin. Nah, itu merupakan pemanfaatan dari energi angin itu. Ya, kemudian ada juga perahu layar, ya, perahu yang digerakkan dengan arah angin. Dan juga kita juga sering bermain layang-layang, itu juga menggunakan tenaga atau energi yang berasal dari angin. Ya, kemudian ada juga yang namanya sumber energi yang berasal dari makanan. Nah, makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam badan kita, kemudian dicerna dalam tubuh kita. Setelah itu maka makanan itu akan menghasilkan energi atau kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan atau mampu beraktivitas. Selanjutnya sumber energi yang berikutnya adalah air. Nah, air selain sebagai sumber mineral bagi kita, ternyata air itu juga mempunyai energi yang sangat potensial ketika kita manfaatkan. Contohnya ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air atau sering kita singkat dengan PLTA. Nah, itu memanfaatkan energi dari air dengan cara membendung air itu sehingga terkumpul ke dalam suatu bendungan atau waduk, kemudian dialirkan untuk memutar turbin sehingga akan menghasilkan energi listrik. Ya. Selanjutnya sumber energi yang lain yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi itu berasal dari fosil makhluk hidup yang terkubur dalam tanah
ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, cara untuk mengambil minyak bumi yang ada dalam tanah itu adalah dibor. Nah, tanahnya dibor sampai pada terdapatnya kandungan minyak itu, kemudian disedot sampai ke permukaan bumi, kemudian diolah atau kilang dalam penggilingan minyak sehingga akan menghasilkan bermacam-macam bahan bakar yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ya pesawat terbang itu menggunakan bahan bakar yang namanya aftur. Kemudian ada pertalite pertama yang bisa kita manfaatkan sehari-hari untuk menjalankan kendaraan bermotor kita. Ada yang namanya solar yang biasa digunakan untuk menghidupkan mesin diesel. Ada juga yang sering digunakan oleh ibu-ibu kita yaitu LPG yang berasal dari gas alam. Nah, itu merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Dan yang paling sangat kita gunakan dan paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah energi listrik. Nah, ini sangat sangat kita butuhkan sekali untuk menjalankan aktivitas kita. Bermacam-macam yang namanya sumber dari listrik itu, ada yang namanya PLTA tadi ya, pembangkit listrik tenaga air, ada yang namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang berasal dari angin, ada yang namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada juga PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, itu anak-anak semua antara lain sumber-sumber energi yang biasa kita jumpai sehari-hari, di samping masih banyak lagi sumber-sumber energi ya. Baik, sekarang kita memasuki pada bagian yang kedua, yaitu tentang perubahan energi ya. Perlu kalian ketahui bahwa energi itu tidak dapat kita musnahkan, tetapi kita dapat merubahnya sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, sinar matahari itu dapat kita rubah menjadi energi listrik, tentu saja melalui panel-panel surya yang sering kita lihat. Ada juga yang namanya angin ya, angin itu juga dapat kita rubah menjadi energi gerak, yaitu untuk menggerakkan kipas atau menggerakkan kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Seperti tadi untuk menggerakkan kapal layar, untuk menaikkan layang ya. Oke, kemudian ada juga dalam gambar itu saat kita makan. Nah, saat kita makan itu nanti makanan yang kita makan itu akan dicerna dalam badan kita, akan menghasilkan energi gerak sehingga kita mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas. Nah, ada juga di sana gambar berupa kipas angin. Nah, kipas angin itu asal energinya adalah dari listrik yang kemudian akan diubah menjadi energi gerak, karena kipas angin itu geraknya memutar. Itu artinya dari energi listrik berubah menjadi energi gerak ya. Ada juga di sana gambar setrika. Nah, setrika itu juga membutuhkan energi yang berasal dari listrik. Dia akan mengubah energi listrik menjadi energi panas yang biasa kita gunakan untuk merapikan pakaian kita. Dan kita juga sering menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, itu juga berasal dari energi listrik. Dari energi listrik kemudian dirubah menjadi energi cahaya sehingga ruangan tempat kita itu menjadi terang. Oke, begitu anak-anak ya, sedikit penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Nanti kalian bisa belajar sendiri lewat buku tematik kalian. Nah, oke, sebagai tugas kalian, Pak Guru minta kalian untuk membuat tabel perubahan energi. Nah, nanti kalian bisa mengambil contoh-contoh dari benda-benda yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah sebanyak-banyaknya supaya pengetahuan kita juga semakin bertambah banyak. Baik anak-anak, demikian sedikit pengantar Pak Guru dalam menemani kalian belajar di mana ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita semakin bertambah. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.